Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para habaib, para kiai, wabil khusus Simbah Yatim Rabi Rais, segenap jajaran pengurus DPP PKB, wa fi muqaddimatihim Agus Abdul Muhaimin Iskandar, dan seluruh kader partai PKB dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim secara virtual. Semoga silaturahim kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mardiyah maqbulah indallah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting karena acaranya adalah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar membuat beliau marem, membuat beliau puas, dan pada akhirnya menurunkan syafaatnya kepada kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya karena belum bisa sowan langsung ke kantor DPP. Padahal berada di sana adalah salah satu cita-cita kami untuk bareng-bareng, tapi yang nggak ngaji, ya ngopi atau apa, berdiskusi, menimba pengalaman dan lain sebagainya di hadapan panjenengan semua. Tapi karena situasi terpaksa kita silaturahim secara virtual. Sebetulnya ketika Mas Sekjen menelpon kami, menghubungi kami untuk kemudian minta supaya kami ngisi di maulid yang diadakan oleh teman-teman PKB, kami langsung menolak. Bukan karena apa, karena kami merasa banyaknya masyayikh yang ada di PKB yang jauh lebih layak, banyaknya singa-singa panggung yang ada di sana. Salah satunya adalah saudara kami, ada Gus Yusuf Hudhari dan yang lain sebagainya. Dan kemudian Mas Sekjen mengatakan, tidak bisa Gus karena ini sudah hasil istikharah. Yang keluar kok jenengan. Kemudian saya punya keyakinan, kayaknya ini istikharahnya nggak wudu. Tetap saya tolak, sampai pada akhirnya Sekjen menggunakan bahasa yang sangat mematikan bagi kami. Ini naga-naganya, jenengan sudah mulai nggak cinta dengan ketum, sudah mulai nggak cinta dengan PKB. Wah, gawat. Ancamannya gawat. Apapun sebagaimana yang disampaikan oleh Sultanul Arifin As-Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang paling penting dalam ikhtifal di Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah minimal di sana ada qira'atu ma tayassara minal Qur'an, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang terbaca, kemudian ada beberapa hadis yang disampaikan, khususnya
mimma bada'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidihi, awal-awal beliau dilahirkan dan awal-awal perjuangan beliau. Dan tidak kalah pentingnya beliau juga mengatakan bahwasannya summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu, summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu. Jangan lupa kalau maulid itu sebaiknya ada makanan yang disiapkan, yang dihidangkan. Nah, sedangkan saya di sini sendirian, tidak ada makan, tidak ada apa, ini sudah terhitung mulutan apa belum, saya nggak ngerti. Sebelum Gus Muhaimin mengadakan, jauh sebelum beliau mengadakan, Maulid Akbar pertama kali diadakan itu oleh Malikil Muzaffar, penguasa tanah Arbil, mungkin sekarang di wilayah Irak. Beliau mengadakan maulid yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad Syatwa mengatakan, ihtifalan ha'ila, sebuah perkumpulan maulid yang sangat menakutkan, yang sangat dahsyat sekali, dalam rangka menyemangati perjuangan kala itu. Dan beliau memerintahkan beberapa ulama untuk menulis tarikh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling populer adalah taklifan atau karangannya Al-Imam Ibn Tihyah Al-Kalbi. Kemudian dikasih nama At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Karena beliau sangat puas dengan karya itu, kemudian beliau minta untuk dibacakan di hadapan khalayak ramai. Diberi hadiah luar biasa. Diberi hadiah sekitar 1.000 dinar kala itu. Mungkin dari sanalah kemudian kalau bulannya sudah masuk Rabiul Awal, bulan Maulid begini, para khutbah, para dai-dai, tukang pidato, biasanya agak panen, itu mungkin sunahnya dari sana. Makanya tadi Ketum mengatakan bahwasannya saya dengan sangat terpaksa menggagalkan acara di mana terkait masalah maulid. Tidak, saya tidak menggagalkan siapa-siapa. Saya itu memang agak menghindari undangan maulid karena kami-kami yang tukang ngoceh ini biasanya sudah 11 bulan hanya dengan qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya pulang sudah dapat sesuatu. Makanya kalau bulan maulid saya sangat tidak tertarik untuk kemudian mendatangi acara atau apa. Masa bulannya bulan maulid yang dijual Rasulullah tetap mendapatkan sesuatu. Padahal kata Ma'ruf Al-Karhi, man hayya li qiraati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ama wa jama'a ikhwana wa awqada siraja wa labisa jadida wa tajammala wa ta'attar ta'ziman li maulidi syarif sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Orang itu kalau mempersiapkan makanan, masak makanan yang enak, yang mewah bahkan, kemudian mengumpulkan sanak famili, keluarga, tetangga, teman-teman semua, wa auqada siraja, kemudian dia pasang lampu di beberapa titik untuk kelihatan terang benderang situasinya. Wala bisa jadi dia pakai baju yang baru, paling tidak sepantasnya, wa tajammala wa ta'attar, dia bersolek, dia pakai parfum. Ini luar biasa. Hasyarahullahu ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Derajatnya akan sangat dekat di hadapan Allah bareng-bareng dengan para anbiya wal mursalin.
Nah itu saya pikir-pikir itu bukan kiainya, itu panitianya. Itu panitianya. Lah kiainya nggak jelas kiainya. Nasibnya gimana itu nggak jelas. Makanya saya itu kalau diundang kok undangan maulid itu kalau bisa istiqdan untuk tidak hadir ya saya tidak hadir. Entah dari mana ceritanya, tahu-tahu kok mental kita sebagai setengah kiai ini mentalnya adalah datang kemudian mendapatkan sesuatu. Padahal misalnya ya paling populer misalnya kayak apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Waditu law kana limislu jabali Uhudin dhahaba la anfaqtuhu liqiraati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini berharap punya uang yang cukup banyak untuk kemudian saya infakkan, saya keluarkan untuk pembacaan maulid. Mental-mentalnya semacam itu, Tum. Tapi entah kenapa hari ini kok kemudian ya enggak tahu situasinya kok begini nih. Tapi ya enggak apa-apa. Yang paling penting acara maulid itu setahu saya adalah ini adalah ungkapan rasa syukur kita akan keberadaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika para sahabat bertanya, bagaimana cara kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an ni'mah ala yadi. Sebelum kamu belajar syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu harus berterima kasih akan keberadaan saya, kalau boleh ngomong begitu, akan keberadaan saya yang ada di sekitar kamu semua. Kanjeng Nabi ini, Masya Allah, Kanjeng Nabi ini adalah bisyarah bagi kita semua. Bisyarah. Kanjeng Nabi ini adalah hadiah terbesar bagi kita semua. Apalagi bagi kita-kita, mohon maaf tuh, bagi kita-kita yang masih sering melakukan dosa-dosa. Betul. Bahkan dalam kitab Kifayatul Adqiya, Sarahnya Adqiya, Syekh Habib Bakar Sato menyampaikan, faman kana misli muzniban wa muqassira fajahu Rasulillahi qad jabaran naqsa. Faman kana misli muzniban wa muqassira fajahu Rasulillahi qad jabaran naqsa. Bagi orang-orang yang mirip dengan saya, loh padahal ini Syekh Habib Bakar Sato. Kenapa dari tadi saya bacanya Syekh Habib kitab-kitab taklifannya Syekh Habib Bakar Sato, mulai dari I'anah, mulai kemudian Kifayatul Adqiya, bukan tanpa alasan. Karena setahu saya, DPP PKB itu punya rutinan ngaji Azkiyah yang dipimpin oleh tokoh sentral bidang logistik dan spiritual Kiai Haji Abdus Salam Shahib. Betul tuh ya? Nah, itu ngajinya adalah Azkiyah. Kenapa dari tadi yang saya sampaikan itu? Beliau mengatakan bagi orang-orang yang masih kayak saya, mudah sekali melakukan dosa, sudah tenang, tidak usah terlalu khawatir. Fajahu Rasulillah qad jabaron naqsa. Kekurangan-kekurangan kita akan ditutup, akan ditambal dengan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi ingat suatu ketika Rasulullah ini bercengkrama, tahadus. Kalau kita mungkin yang ngopi-ngopi sama salah satu sahabatnya namanya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau membacakan ayat terkait apa yang dihaturkan oleh Mbah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ini kayaknya berhala-berhala ini sangat mempengaruhi pemikiran umat-umatku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Tapi siapapun yang ikut saya tolong selamatkan. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau dia tidak mau ikut saya, jenengan kan maha pengampun. Tolong tetap dimaafkan. Kanjeng Nabi diam sejenak, kemudian jagongan lagi, terus nyampe di ayat yang disampaikan oleh Nabi Isa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kanjeng Nabi langsung mengangkat tangannya. Farafa yadayhi summa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Setelah menyampaikan itu Kanjeng Nabi kemudian menangis. Dipanggillah malaikat Jibril. Ya Jibril idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubki. Jibril, kamu sekarang ke sini. Kamu sekarang berangkat ke Muhammad, tanya, itu apa yang menyebabkan nangis? Apa yang membuat Muhammad menangis? Wa rabbuka a'lam. Wa rabbuka a'lam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengerti betul apa yang membuat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Jibril langsung berangkat. Ya biasalah. Ya kayak misalnya ketum tugas. Itu coba dicek perintah sama kadernya. Itu coba dicek di daerah A. Itu kenapa kok calon itu kok elektabilitasnya nggak naik-naik. Kok surveinya tetap aja malah cenderung turun. Coba cek. Walaupun ketum sudah tahu, walaupun sudah ngerti betul alasannya apa, mungkin calonnya itu agak pelit atau bagaimana, sudah. Kader tetap berangkat, nggak usah banyak tanya. Dari dulu itu ya pokoknya ya ketum itu bebas. Bebas, nggak apa-apa. Ya harus begitu itulah. Kader juga harus habis-habisan untuk ikut. Ketika sudah nyampe, singkat cerita, ternyata Kanjeng Nabi ndawuh nih, ummati. Saya mengkhawatirkan umat saya. Pokoknya saya pengen umat saya harus selamat. Umat saya harus selamat. Akhirnya malaikat Jibril laporan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Allah dawuh, idhab ila Muhammad fakullahu inna sanurdik ala ummatik. Inna sanurdika ala ummatik wala nasu'u. Inna sanurdika ala ummatik wala nasu'u. Sudah katakan sama Muhammad terkait masalah umatnya, insya Allah Muhammad akan puas, akan marem. Akhirnya turunlah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Saya pernah baca karangannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, namanya Durrul Mansur. Di ayat itu Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan bahwasannya atau mengatakan bahwasannya ridhahu sallallahu alaihi wasallam antadkhula ummatuhu al-jannah kulluhum. Kepuasan Rasulullah ketika melihat umatnya tidak ada satupun yang masuk neraka. Itu baru puas Rasulullah. Memang Rasulullah penuh dengan cita-cita dan itu harus kita tirukan. Kalau kita pernah ngaji Jauharil Maknun, di sana dikatakan lahu himamun la muntaha li kibarihi. Lahu himamun la muntaha li kibarihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang memiliki cita-cita luar biasa, tidak ada endingnya, tidak ada endingnya. Kembali ke ayat tadi itu. Di kitab yang lain, misalnya di Tafsir Tobari misalnya, itu langsung malah dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau mengatakan, Ya Rob, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Tuhan, saya tidak akan rela satu saja hambaku masuk neraka. Tidak akan rela. Makanya, kenapa tadi saya matur bahwasanya yang paling penting dari maulid adalah syukur kita yang harus terus kita pupuk. Kecintaan kita yang harus kita pupuk di kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu, kalau bahasa Jawanya sih, pol gatine dengan kita, pol sayangnya dengan kita, pol emane dengan kita. Hadis-hadis yang lain setelah itu, apalagi kita ini kan santri ya, kayak kita ini kan nahdiyin. Oh yes, kita ini menggunakan hadis yang jauh lebih enteng lagi. Tidak ada hadis dari sekian banyak itu yang paling membuat saya ini sebagai santri NU bangga. Kecuali apa yang disampaikan oleh Imam Tobroni dalam kitab Ausatnya. Saya hafalkan karena itu memang kelakuan saya. Artinya ini potensinya saya masuk ke situ tuh tinggi gitu. Ummati ummatun marhumah. Umatku, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Dia besok masuk kubur, persiapannya adalah tumpukan-tumpukan dosanya. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Cuma antike. Wa taharuju anha.
la dzunuba 'alaiha wa tahruju anha la dzunuba 'alaiha. Dia keluar dari kubur sudah sama sekali tak bawa dosa. Yumahhasu 'alaiha bistighfaril mu'minina laha. Yumahhasu 'alaiha bistighfaril mu'minina laha. Dihapus semua barokah istighfar teman-temannya, istighfar orang mukmin yang lain. Lah kita banget kan itu. Kita banget. Kita ini dosanya sudah luar biasa banyaknya. Istighfar ya kalau ingat. Paling sering istighfar itu kalau nggak punya uang. Bukan kalau melakukan dosa. Istighfar kita ini kalau masa pandemi ini bukan karena, ya Allah, cobaan kok segini beratnya. Bukan. Ya Allah, kok proyek-proyek macet. Ya Allah, belantian kok nggak jalan. Istighfar kita di sana. Istighfar kita ini kalau menurut Imam Sya'roni adalah istighfar yang wajib diistighfari lagi. Tapi ya sekali lagi. Fajahu Rasulillah, qad jabarun naqso. Kekurangan kita semuanya akan dihapus karena keberadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya cerita ya. Saya punya cerita. Saya dikasih waktu berapa menit ini? Bebas. Oh gitu ya. Ya jangan bebas gitu ya, malah saya belangkemen nanti. Saya punya cerita. Jadi ada preman ya. Ya ada. Begini. Kalau riwayatnya begini. Sudah saya ingat awalnya. Ini ya masih di kitabnya Syekh Abi Bakar Sato. Beliau mengatakan, wa hukiya an ba'di salaf annahu qala innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat nggak benar kelakuannya selama hidup. Nggak beres lah pokoknya selama hidup. Falama mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Falama mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Ini anak, ya mungkin ketika diberangkatkan jenazahnya, kemudian tetangganya ditanya, jenazah ini baik apa tidak, itu semuanya kompak. Tidak. Kompak semuanya. Tapi ternyata ba'dis salaf tadi, ketika si jenazah sudah dimakamkan, beliau mendapatkan mimpi. Si jenazah tadi itu fidaris salam. Dia berada di surga lukanya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu bimanil tahadihil manzilah. Edul, lawakmu iku preman kok iso mlebu kene iku piye? Bagaimana kamu mendapatkan derajat setinggi ini? Ternyata dia mengatakan, hadartu majlisad dzikr. Hadartu majlisad dzikr. Saya ini suatu ketika lihat ada orang kumpul-kumpul. Ada orang kumpul-kumpul, saya pikir itu ada konser atau apa. Ada dangdutan atau apa. Atau Mas Hanif lagi main solo misalnya. Ternyata itu adalah majelis dzikir. Fasami'tul muhaddis yarwi an Rasulillah annahu qala man shalla 'alayya wa rafa'a sautahu biha dakhalal jannah. Kemudian khatibnya yang tukang pidato, yang bagian pidato, katakan kiainya, ustadznya, mengatakan atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah, siapapun yang baca sholawat terhadapku, kemudian mengeraskan suaranya, wa rafa'a sautahu biha dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Di luar dugaan si preman, tahu-tahu muhaddis itu langsung baca sholawat dan dia keraskan suaranya. Semua hadirin yang ada langsung jawab, termasuk dia. Enggak sengaja dia. Terus pokoknya semuanya ngomong shollu alaihi. Dia ikut gitu aja. Ternyata di luar dugaan, faghufira lana fi dzalikal yaum. Faghufira lana fi dzalikal yaum. Semua orang yang hadir malam itu semuanya dimaafkan. Barokah sholawat gak sengaja mau. Barokah gak sengaja baca sholawat dengan keras, dengan penuh semangat. Allahumma shalli wa barik alaihi. Nah, gitu. Itu dari sekian banyak contoh. Masya Allah. Pokoknya jangan sekali-kali kita ini malas, lumuh untuk baca sholawat.
kehadirat Mbah Kanjeng Nabi. Ini khusus untuk Sekjen. Jen, ini dengarkan Jen. Ada hadis menarik Jen buat kamu Jen. Ini dawuh Mbah Kanjeng Nabi ini. Ya walaupun agak sedikit dhaif ya Jen. Tapi Mbah Kanjeng Nabi itu diriwayatkan di salah satu kitab, aksarukum sholatan aliyah, aksarukum azwajan fil jannah. Yang paling sergap baca sholawat terhadapku, insya Allah paling banyak istrinya di surga. Di surga Jen. Ini kesempatannya di surga Jen. Sekjen. Besok-besok lagi kalau istikharah, wudhu Jen. Lah, iya itu, penting itu. Lah, ampun saya. Ya Allah. Masya Allah. Ya memang begitu itu. Dan masih banyak lagi lah. Kenapa kita ini harus benar-benar berterima kasih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya jadi ingat ya, di syarahnya Hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari, karya Ibnu Abbad. Beliau menampilkan sebuah hadis yang paling membanggakan ini, yang paling menarik ini. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu akan aku berikan kepada orang-orang yang biasa melakukan dosa-dosa besar dari umatku. Bahkan beliau juga menampilkan hadis yang lain. Laulam tuhdribu la ja'allahu biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Kamu itu sesekali harus berbuat salah, berbuat dosa untuk kemudian kamu itu tulus ikhlas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pasti akan dimaafkan oleh Allah. Memang harus begitu itu. Bahkan Mbah Ihsan Jampes dalam kitab Sirajul Talibinnya beliau menyampaikan sebuah hadis. Al-mu'min man khuliqa mufattan tawwab. Orang iman itu, santri itu, nahdiyin itu adalah orang yang memang dari sononya sudah gampang salah, gampang dosa. Tapi mudah sekali atau murah sekali untuk kemudian minta maaf. Ada plusnya lagi, wa idza dzukira dzakara. Dan ketika dia salah dan diingatkan, itu mudah menerima. Itu ciri khasnya orang mukmin, ciri khasnya santri. Makanya Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan, loh ini pegangan saya ini, Pak Sekjen. Kamat takhatta adzamba wal aud ilaihi hirfatan. Oh ini penting ini penting untuk dihafalkan, khusus satu ini. Kamat takhatta adzamba wal aud ilaihi hirfatan. Fattakhidit taubah aidan wal aud ilaiha hirfah. Sebagaimana kita ini istiqomah melakukan kesalahan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita juga istiqomah pula untuk terus minta maaf. Wala takun minka fit taubah ajaza minka fit dzambi. Dan jangan sekali-kali semangat kita ketika bertaubah itu kalah semangat ketika kita melakukan dosa. Jadi semangat ngelakoni hal-hal yang cukup negatif niku ya semangat, tapi ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala ya penuh dengan semangat. Wa kula aturaken betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Banyak sekali. Kenapa kok kita ini harus ikut bahagia akan kehadiran beliau? Jangankan kita, kita ini siapa? Kita ini anaknya siapa? Mbah Nabi Isa saja, Mbah Nabi Isa 600 tahun sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia sudah ikut bahagia akan kabar itu. Bahkan langsung mengumumkan kepada umatnya. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Ya Bani Israel, karena tidak ada. Kebetulan umatnya itu kan bukan keluarganya umatnya itu. Jadi dia enggak mengatakan ya qaumi atau bagaimana, ya tidak. Tugas saya itu ada dua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Untuk menguatkan kitab-kitab terdahulu, yakni Taurah, akan saya kuatkan dengan Injil. Di luar itu, tugas saya adalah wa mubasyiran
bi rasulin min ba'di wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan juga saya akan memberikan kabar bahagia kepada kalian semua akan datangnya seorang nabi setelahku, namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kemudian kita ini terpengaruh atau bagaimana ketika banyak orang mencibir acara-acara kita. Sudahlah. Saya ikut mendoakan. Dan saya juga meyakini sebetulnya. Kayak misalnya kayak DPP PKB sekarang. Kantor DPP PKB dibuat baca Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin itu sangat istimewa. Dalam kitab Asy-Syama'il, yakni dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Syama'il. Jadi di sarahnya Wasail. Itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi illa haffatil malaikah bi ahli dalikal makan wa ammahumullahu birrahmah." Di mana tempat di situ dibaca Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan dinaungi oleh para malaikat, dan yang paling penting akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ala ahli dalikal makan. Dan orang-orang yang berada di situ akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya semoga DPP PKB, kader-kader PKB, semuanya, segala cita-cita, segala urusan dan segala muskilatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sampaikan karena saya pernah baca apa yang disampaikan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, min khawasi maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dzalikal am. Termasuk faidah yang luar biasa kita baca maulid adalah untuk keselamatan kita bersama. Untuk keselamatan kita bersama. Dan tidak hanya itu saja. Wa busyra ajilah binailil buhyah wal maram. Wa busyra ajilah binailil buhyah wal maram. Dan dengan bacaan maulid kita akan mendapatkan kebahagiaan yang nyata binailil buhyah wal maram, dengan tercapainya tujuan-tujuan dan harapan kita. Nah itu. Makanya jenengan mengadakan maulid di kantor DPP, semoga PKB dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muka-muka KB sehat, ketum sehat, semua anak buahnya sehat, semua jajarannya sehat. Pak Menteri, Pak Menteri ini asmane? Pak Agus, mugi-mugi Menteri Perdagangan, ya, moga-moga lancar Pak Agus, moga-moga selamat. Masya Allah, penting nih sehat selamat itu kalau kata Ibnu Abbas, tidak ada bandingannya. Saya tidak akan pernah menggantikan apapun, menggantikan keselamatan. Nah, kalau kata Luqman Al-Hakim, la ni'mata kasihah wala hinakati bin nafsi. Tidak ada nikmat melebihi sehat. Sehat. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga barokah maulid yang diadakan PKB untuk bangsa ini, moga-moga pandemi ini segera berakhir dan panjenengan bisa kembali beraktivitas sebagaimana normalnya, sebagaimana mestinya. Saya pikir dari kami ya, cukup itu yang bisa kami sampaikan. Saya kalau ada keliru-kelirunya, saya mohon maaf. Karena ternyata benar Pak Sekjen, jenengan itu harusnya datang ke Jakarta. Kalau nggak datang ke Jakarta, nanti tidak bisa gerak-geran. Memang saya itu gimana ya? Saya itu kalau ngaji itu saya niati hiburan, tidak pernah saya niati ngaji. Ternyata kalau di sini terus ngomong, menghadap TV, menghadap kamera, bingung saya. Tidak bisa dengar ketawanya Mas Hanif. Senyumnya bagaimana saya nggak lihat, itu senyum apa males, apa mules, saya nggak ngerti. Masya Allah. Dan tidak lupa saya meminta kepada semua kader-kader PKB untuk terus mendoakan para masyayikh kita. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dijaga. Karena beliau adalah paku buminya bangsa ini. Para masyayikh kita, jimat kita harus benar-benar kita jaga terus, kita mintakan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala supaya beliau dipanjangkan usianya, khususnya Mbah Dim, untuk terus mangestoni langkah perjuangannya PKB. Teruslah istiqomah dalam berkhidmah
Jadi sebagaimana yang didahulukan oleh Syekh Habib Bakar Sato dalam kitabnya yang tadi dibacakan oleh tokoh sentral bagian logistik dan spiritual tadi itu, termasuk salah satu tarekah untuk kita wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, khidmatin nas. Khidmatin nas. Khidmatin nas ay khidmatil ulama. Khidmatil ulama. Semoga khidmah panjenengan terhadap bangsa ini, khususnya terhadap para masyayikh, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf khususnya pada ketum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, moga-moga saya bisa sowan lah. Sebentar lagi saya bisa menghadap ke sana. Kalau saya lama nggak ketemu jenengan ini, downgrade saya. Nggih. Insyaallah akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.